Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 20220209001. Saya adalah mahasiswa dari STKIP PGRI Situbondo, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, pertama-tama yang saya hormati Ibu Nur Azizah M.Com, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Di sini saya akan memberikan tips, trik, dan tutorial cara pembuatan sistem login dan menu utama menggunakan aplikasi NetBeans. Baik, untuk itu mari kita simak videonya sampai habis ya. Pertama-tama, buka aplikasi NetBeans yang ada di laptop atau PC kalian. Caranya dengan double klik pada icon NetBeans. Setelah aplikasi terbuka, maka akan menampilkan tampilan yang seperti ini. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan untuk membuat sistem login yaitu membuat project terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan klik icon yang ada pada pojok kiri berwarna kuning. Di sini kita klik. Atau bisa menggunakan cara lain dengan menggunakan shortcut, yaitu shortcutnya di sini Ctrl Shift N. Ctrl Shift N. Kalian bisa lakukan. Nah, nanti akan muncul new project seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan cara lain, menggunakan menu file yang ada di paling pojok sebelah kiri, kalian klik, dan pada bagian paling atas akan menampilkan new project. Nah, kalian bisa menggunakan cara alternatif ini. Nah, nanti akan menampilkan new project di sini. Nah, di sini pada bagian new project tadi, setelah kita klik pada bagian kategori, kita pilih Java. Kemudian pada bagian project kita pilih Java Application. Lalu klik Next. Nah, pada project name-nya kita ubah sesuai dengan nama kalian, boleh, atau sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya saya kasih nama Nabila 21 misalnya. Lalu klik finish. Tunggu. Nah, setelah dibuat maka akan menampilkan tampilan yang seperti ini. Baik. Kemudian setelah membuat new project, kalian harus membuat new file. Letaknya di mana? Yaitu terletak di sebelah new project tadi, yaitu kotak berwarna putih yang ada pada bagian pojok kiri paling atas. Kita klik sini. Nah, nanti akan menampilkan new file. Atau kalian bisa mencoba menggunakan shortcut, yaitu di sini Ctrl N. Nah, maka akan menampilkan jendela new file di sini. Atau kalian bisa menggunakan cara lain, di sini file, pilih new file. Nah, kira-kira begitu. Kemudian di sini bagian kategori kita pilih Swing GUI Form. Pada file tipenya kita pilih JFrame Form. Lalu klik Next. Nah, class name-nya kalian bisa ubah sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya akan mengubahnya menjadi login karena kita nanti akan membuat sistem login. Nah, lalu klik finish. Setelah itu, kalian harus menghapus project yang sudah kalian buat tadi
agar aplikasi ini bisa dijalankan. Kalian bisa caranya menggunakan tombol delete pada keyboard kalian, atau bisa klik kanan lalu pilih delete dan pilih OK. Nah, kemudian setelah membuat file login, kita akan membuat desainnya terlebih dahulu. Desain loginnya kalian bisa cari contohnya di internet, atau kalian bisa buat sesuai dengan kreativitas kalian. Di sini saya akan menggunakan label pada bagian swing control untuk membuat judul di sini, judulnya, juga membuat nama dari username dan juga passwordnya nanti. Nah, kemudian saya akan menggunakan text fill di sini untuk membuat kolom pengisian username dan juga passwordnya nanti. Nah, untuk membuat tombol exit dan juga login, kalian bisa menggunakan button di sini. Nah, saya akan mengedit judulnya atau namanya terlebih dahulu. Paling atas ini klik kanan lalu pilih edit text, kita ganti namanya misalnya form login, enter. Nah, jika dirasa tulisannya terlalu kecil, kalian bisa mengubah tampilannya di sini. Kalian bisa menggunakan di sini. Nah, di sini juga bisa. Atau caranya bisa klik kanan, pilih properties ya. Di sini. Jadi kalian bisa mengeditnya di sini maupun di sini. Di sini kita ubah misalnya jadi bold, size-nya dibesarkan menjadi 24. Nah, kita rapikan. Jika ingin mengubah warna tulisan, kalian bisa mengubahnya pada bagian di sini, titik 3, klik, beri warna, klik, lalu pilih OK. Nah, di sini. Setelah itu, pada label di sini, edit text, lalu ganti menjadi username. Di bawahnya kita edit text juga, ganti menjadi password. Selanjutnya, di sini kita harus hapus tulisan text fill-nya. Klik kanan, edit text, kita hapus. Maaf. Klik edit text, lalu kita hapus. Kemudian besarkan text fill-nya, sesuaikan dengan username atau password kita nanti. Saya rapikan. Kemudian button 1 kita edit text, hapus, ubah nama menjadi login. Dan button kedua di text ubah menjadi exit.
kira-kira seperti ini. Sesuaikan. Nah, setelah desain selesai, selanjutnya akan membuat tombol exit. Untuk memasukkan codingan exit, caranya bisa klik kanan, pilih event, action, kemudian action performed. Nah, di sini pada bagian ini kita bisa memasukkan codingan, mohon maaf. Setelah itu yang perlu kalian ingat untuk mengubah variabel setelah selesai, jangan lupa untuk mengganti change variable name-nya. Di sini kita klik kanan, change variable name. Kita ubah kolom pertamanya jadi username ya. Text field pertama paling atas kita ganti jadi username. Yang di bawahnya kita ganti menjadi password. Nah, variabel name di sini berguna untuk memasukkan coding agar tidak terjadi error. Nah, di login juga sama, ganti exit. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat tombol exit. Untuk memasukkan codingnya, kita bisa klik kanan, pilih event, action, dan action performed. Nah, di sini akan langsung ditampilkan pada bagian exit. Nah, kita bisa klik di sini, lalu enter. Kemudian kita akan memasukkan codingan exit di sini. Nah, yang saya blok adalah codingan untuk exit. Ctrl C saja. Nah, jika terjadi error, kalian bisa klik Ctrl Enter, panggil. Nah, selesai. Kalian bisa memasukkan codingan seperti ini pada bagian exit. Setelah selesai, selanjutnya kita akan membuat tombol login. Namun sebelum membuat tombol login, kita harus membuat file baru untuk menunya. Kita buat, pilih swing form, given form, next, ganti menjadi menu, finish. Nah, jadi file pertama login dan file kedua ini menu ya. Setelah itu pada bagian login di sini kita akan masukkan codingannya, caranya sama. Nah, di sini lalu klik enter. Kemudian masukkan coding yang sudah terlihat pada layar di sini. Ctrl C. Akan saya pastekan di sini. Nah, selesai. Pastikan pada saat mengcoding untuk
memperhatikan tanda koma, titik koma, tanda petik, dan lain sebagainya agar tidak terjadi error. Dan kemudian kita harus memanggil string. Caranya memanggil string ini dengan klik Ctrl Enter. Nah, pada bagian if, setelah if di sini username-nya sebelum equals ignore case kita harus memilih yang string paling atas. Nah, username di sini sebelum get text kita harus memilih atau memilih ya. Nah, pada sebelum get text di sini username-nya kita panggil dulu, kita pilih yang text field. Klik enter. Nah, begitu seterusnya untuk password kita string sama seperti di awal tadi, string juga. Lalu kemudian di sini kita gunakan text field. Nah, jadi kuncinya untuk setelah if ini kita gunakan string, text field, string, text field ya. Kemudian pada bagian ini new menu. Nah, menu di sini merujuk pada file yang telah kalian buat tadi. File ini menu. Pastikan di sini nama menu ini. Nah, bagian ini sesuaikan dengan file yang kalian buat tadi. Jika di sini filenya diberi nama menu, maka setelah new di sini kita harus menggunakan namanya menu. Jika menggunakan nama lain, nah maka akan terjadi error. Maka harus disesuaikan. Setelah tampilannya seperti ini, berarti sudah selesai. Kemudian selanjutnya akan membuat desain dari menu. Desainnya, contoh desain menu seperti gambar yang telah terlihat di layar seperti ini. Atau kalian bisa membuat sesuai dengan keinginan kalian atau kreativitas kalian. Nah, kita akan menggunakan label di sini untuk tulisan. Nah, di sini judulnya kita edit teks terlebih dahulu, ubah jadi kasir cafe. Misalnya kasir cafe. Nah, kita bisa ganti seperti cara tadi.
Nah, selanjutnya kita akan menggunakan checkbox untuk pilihan menu. Letakkan di bagian daftar menunya di sini. Kalian bisa membuat menu, pilihan menunya sesuai keinginan. Misalnya saya kasih contoh pada bagian harga, pakai label. Pada bagian jumlah, gunakan text field. Pada bagian harga, gunakan label juga. Kita edit terlebih dahulu. Ayam katsu misalnya. Mohon maaf. Ayam bakar. Di sini edit, sesuaikan harganya. Nah, pada bagian jumlah di sini text field-nya kita hapus terlebih dahulu. Nah, kalian bisa membesarkan. Nah, di sini di teks. Nah, setelah selesai, di sini kalian bisa rename,
Sini ya, change variable name-nya kita ganti, sesuaikan. Lakukan ini secara berulang untuk semuanya ini. Nah, setelah itu kita akan membuat tombol hitung menggunakan button. Di sini ada tombol hitung, kemudian tombol reset, dan juga tombol keluar atau exit. Kita edit terlebih dahulu. Hitung. Di sini reset. Di sini exit atau keluar misalnya. Nah, setelah diedit teks, kemudian kita change terlebih dahulu, hitung. Nah, setelah itu selanjutnya akan membuat tombol keluar. Caranya sama seperti cara yang tadi. Ini. Nah, pada tombol keluar di sini caranya sama menggunakan codingan exit tadi. Di sini kita copy saja, Ctrl C, dan pastekan Ctrl V. Nah, selesai. Setelah selesai, untuk tombol hitung dan juga reset akan ada pada materi selanjutnya. Setelah semuanya selesai, aplikasi bisa langsung dijalankan. Caranya dengan mengklik tombol di sini Run Project dengan icon berbentuk segitiga berwarna hijau, kita klik saja. Nah, lalu pilih OK. Nah, untuk username di sini kalian harus sesuaikan dengan codingan kalian. Di sini codingan kalian username-nya Nabila, maka di sini username-nya juga Nabila dan password-nya 212. Klik login. Nah, berarti sudah bisa menampilkan menu selanjutnya, yaitu menu utama. Kita coba klik tombol keluarnya. Nah, pilih yes. Jika ingin mencobanya, exit di sini juga bisa pastinya, klik yes. Nah, setelah selesai, aplikasi sudah bisa digunakan. Mungkin itu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.